Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang kali ini melalui eee, aplikasi online memanfaatkan media di zaman modern kali ini, alhamdulillah bisa berbagi walaupun di saat pandemi kita tidak bisa langsung bertatap muka, berhadapan, namun alhamdulillah pada kesempatan kali ini walaupun kondisi seperti ini kita dapat bersilaturahim di melalui media online. Yang saya hormati dari pihak Umma dan dari Lembaga Zakat Al-Azhar, yang saya hormati para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan live di sini. Kebetulan alhamdulillah kali ini saya mendapatkan sesi untuk mengisi acara dalam kesempatan kali ini pada tanggal 10 November 2020 dengan bertemakan insya Allah tema yang akan kita bawa cara jitu berdayakan masyarakat desa, namun dari sudut pandang agama Islam. Ya, hiruk pikuk kehidupan di masyarakat memang sangatlah tentunya dibutuhkan seorang pendamping, seorang dai, yang mana dai atau pendamping ini betul-betul inten yang mendampingi masyarakat. Kalaupun masyarakat memang sudah terbiasa, masyarakat bercocok tanam sudah berbiasa, beternak sudah berbiasa, apalagi kehidupan bermasyarakat gotong royong dan sudah terbiasa. Namun untuk kali ini di zaman yang sekian pesatnya canggih di saat ini, kemungkinan besar sebagian daerah khususnya di perkampungan ini sudah seperti sebagiannya mulai agak agak berkurang. Kenapa agak berkurang? Kemungkinan juga faktor-faktor pendorong atau kan faktor yang menjadikan masyarakat berubahnya paradigma dan lain-lain, karena di saat modern media televisi, media online, media handphone dan lain-lain, ini menjadikan sebagian bermanfaat, juga sebagian pula menjadikan madarat bagi kami yang di perkampungan. Sedangkan kalau masyarakat kampung itu sendiri tidak langsung, kalau masyarakat sendiri tidak intent untuk melakukan apa kegiatan di kampung, seperti bercocok tanam, pertanian, padi, hortikultur, peternakan, kemungkinan masyarakat kota tidak akan bisa merasakan apa yang dinamakan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar akan kurang terpenuhinya. Kalau misalkan masyarakat kampungnya, oke kita tata, oke kita kelola, oke kita bantu, maka insya Allah dengan bertahannya masyarakat desa, masyarakat kampung, maka insya Allah masyarakat kota tidak akan kebingungan lagi. Masalah impor dan ekspor itu pun sesuai kebutuhan yang di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas kiat-kiat adalah seorang pendamping untuk mendampingi masyarakat di lapangan. Saya Agus Salim, bergabung dengan Lembaga Zakat Al-Azhar mulai daripada 2014 di pemberdayaan masyarakat desa. Alhamdulillah sampai saat ini untuk Jawa Barat sendiri, alhamdulillah saya dapat bersilaturahim ke berbagai kota yang dimana berbagai kota dan pedesaan, yang dimana di kota dan di desa tersebut ada desa-desa binaan Lembaga Zakat Al-Azhar. Alhamdulillah saya bisa berpartisipasi memanfaatkan ilmu yang ada pada diri saya untuk dikelola oleh setiap desa. Alhamdulillah pula di setiap desa ada dasamasnya atau dai pendamping yang diutus Lembaga Zakat Al-Azhar, ditempatkan melalui instrumen-instrumen program yang telah dilakukan oleh Lembaga Zakat Al-Azhar, diantaranya
ada saung ilmu, tempat interaksi masyarakat. Di situ pula kita kembangkan ekonominya, keagamaannya, pendidikan, bahkan kesehatannya pun kita bantu. Untuk kali ini kemungkinan ada cara-cara itu tersendiri, karena bagi saya sendiri pun sebetulnya tidaklah mudah untuk menjadi seorang pendamping. Tidaklah mudah untuk menjadi seorang pendamping untuk di lapangan, mendampingi masyarakat, karena istilahnya mendampingi masyarakat itu bukan kita yang merubah, namun kita ini hanyalah sebagai jalan petunjuk. Maka Dasamas ini pun tersendiri ataupun dai-dai yang ditugaskan Lembaga Zakat Al-Azhar ini tidaklah tidak bisa merubah. Artinya tidak bisa langsung melakukan perubahan, karena perubahan tersebut itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, yaitu sebagai mukadimah, mudah-mudahan pertemuan kali ini dimanapun pemirsa berada, kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, wabil khusus kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bahas sedikit materi, yang mana materi ini tentang cara-cara yang kami lakukan di lapangan. Kalau di judul itu memang cara jitu berdayakan masyarakat desa dari sudut pandang agama Islam. Cara jitu memang saya sendiri pun sebetulnya belum jitu gitu, untuk mendampingi masyarakat. Belum punya trik-trik yang jitu. Namun kita pun insya Allah berinduknya tetap kepada Al-Quran, tetap kepada Al-Sunnah dan ijma para ulama. Namun kita juga berinduk sebagiannya dengan sirah nabawiyah. Artinya perjuangan-perjuangan yang Rasulullah lakukan, kita kutip sedikit demi sedikit dan kita tiru untuk kita jalankan di lapangan. Ya Pak Admin, insya Allah kita langsung bisa mulai ke masuk materi. Halo? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara jitu berdayakan masyarakat desa dari sudut pandang agama Islam. Nah itu pun foto saya tersendiri, mohon maaf dengan masyarakat. Kita di peternakan domba pun ada, di pertanian ada, dan UMKM pun kita dampingi masyarakat. Boleh kita next. Apa itu Dasamas dan perbedaan dakwah? Dasamas itu dari singkatan Dai Sahabat Masyarakat, yang awalnya di tahun 2014 hingga 2015 itu namanya Dai Sehat Indonesia. Nah, dikembangkan jadi Dasamas, Dai Sahabat Masyarakat. Dai Sahabat Masyarakat ini di desa binaan Lembaga Zakat Al-Azhar, bukan hanya di Pulau Jawa, namun di luar Pulau Jawa pun ada, seperti Lombok, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan lain-lain. Alhamdulillah Lembaga Zakat Al-Azhar intent dan siap mengaplikasikan dasamas-dasamasnya di tiap daerah-daerah binaan Al-Azhar. Perbedaan dakwah. Nah ini pula, ada mungkin 11 kategori yang saya cantumkan di perbedaan dakwah. Yang pertama, di kolom pertama di paling atas adalah unsur dakwah. Yang kedua, model dakwah pengembangan masyarakat. Yang ketiga, model dakwah konvensional. Kalau model dakwah pengembangan masyarakat, jelas beda dengan model dakwah yang konvensional, artinya kebiasaan para dai-dai seperti biasanya. Yang pertama, subjeknya dakwah. Subjeknya dakwah itu ada dai, mubaligh, dan masyarakat. Kalau model dakwah pengembangan masyarakat, subjeknya dai, mubaligh, dan masyarakat. Kalau model dakwahnya konvensional, dai, mubaligh, dan ustadz. Nah, tentu ustadz itu tersendiri
kalau di pengembangan masyarakat, dai, mubalik beserta masyarakat. Karena kita harus intent mendampinginya. Katakanlah, kalau model dakwah pengembangan masyarakat ini adalah dakwah bilhal, menyesuaikan di lapangan atau menyesuaikan dengan masyarakat. Kalau model dakwah konvensional hanya ada dai, mubalik, dan ustadz. Itu. Yang kedua, objeknya. Model dakwah pengembangan masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kulturalnya masyarakat. Kalau model dakwah konvensional itu masyarakat saja, jadi tidak menyesuaikan dengan kondisi. Kalau misalkan di model dakwah pengembangan masyarakat, kondisi masyarakat emang enaknya ketika kita ngobrol itu di ladang. Wah, macam seperti gambar yang di sebelah kiri itu ada kita ngobrol di saung. Nah, kebetulan kali ini saya pun di saung yang ada di foto tersebut. Kita ngobrol di sini dengan masyarakat. Bahkan keperluan-keperluan masyarakat disampaikan kepada Dasamas, disampaikan kepada pendamping, itu kebanyakan di lapangan. Yang ketiga, sifatnya dai. Sifatnya dai itu sebagai fasilitator atau transformer nilai agama itu disampaikan. Kalau model dakwah konvensional itu hanya komunikator agama saja, gitu kan. Nah, karena kita adalah fasilitator dan transformer nilai agama, maka nilai-nilai agama kita sampaikan, maupun itu di saung ilmu, maupun itu di lapangan, maupun itu di masjid, maupun itu di madrasah, di majelis taklim, kita sampaikan. Bahkan ngobrol kita tidak ada batasan waktu. Oke, kalau kita pengajian di saung ilmu, ada batasan waktu, 1 hingga 2 jam. Oke, kalau pengajian di masjid, itu 1 hingga 2 jam. Pengajian di madrasah 1 sampai 2 jam. Tapi dengan model dakwah pengembangan masyarakat ini, bisa menjadi dakwah kita 24 jam di masyarakat, sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita abdikan diri untuk berjibaku dengan masyarakat. Apapun yang masyarakat butuhkan, apapun yang masyarakat inginkan, kita harus menjadi solusi dari mereka. Yang keempat, sifat objeknya dai. Aktif, partisipasif, dan sustainable. Kalau model dakwah konvensional, statis, top down, on the way, dan sustainable. Itulah mungkin perbedaan-perbedaannya. 5, model dakwah, dialog. Kalau model dakwah pengembangan masyarakat, dialog dan interaktif, sosial, atau mujadalah. Nah, kita kebanyakannya dialog, gitu kan? Karena dakwah bilhal. Jadi tanya jawab, sharing, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hari ini mungkin beda dengan besok. Bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian. Oke, kita meluncur di manajemen pengelolaan. Oke, kita meluncur di manajemen hasil. Kita bantu masyarakat dari mulai rencana hingga hasil, bahkan tidak hanya output, bahkan sampai kita dengan outcome-nya. Artinya, bukan hanya hasil daripada pertanian, bukan hanya hasil daripada peternakan, bukan hanya hasil daripada warung-warungan atau UMKM, bukan hanya hasil dari KWT yang kita dampingi, namun itu semua adalah instrumen untuk menjadikan bekal ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah model dakwah pengembangan masyarakat. Masih nomor 5, di model dakwah konvensional, lebih banyak hikmah dan mau'idatul hasanah. Jadi yang disampaikan itu Al-Quran beserta maknanya atau artinya. Yang lebih banyak disampaikan hadis, ijma para ulama, dan lain-lain. Itu lebih banyak disampaikan oleh seorang da'i. Jadi kalau kembali lagi, masih di nomor 5, masih kembali lagi kita ke model dakwah pengembangan masyarakat, ini kebanyakannya dialog dan interaksi sosial. Bukan hanya tanya jawab di forum, bukan hanya tanya jawab di tempat kita belajar, tapi kita pun praktek ke lapangan. Kita ikuti, kita datangkan halnya yang ekspres. Karena Dasamas ini sebetulnya tidak bisa sendirian. Maka disinilah dibutuhkan sinergi ABCG, yang mana sinergi ini sangatlah dibutuhkan. Macam kita Dasamas, hanya kita adalah fasilitator. Kita tidak mempunyai tentang ilmu peternakan, sedangkan masyarakat membutuhkan tentang ilmu peternakan.
kita tidak mempunyai tentang ilmu pertanian, tetapi masyarakat sangat membutuhkan tentang ilmu pertanian. Maka kita datangkan ahlinya, kita sambungkan melalui desa, melalui kecamatan, melalui kabupaten, melalui PPL, melalui BPP. Oke, kita hadirkan. Karena penyuluh-penyuluhnya, hadirkan BPP-nya, dan orang-orang yang berkepentingan, artinya orang-orang yang betul ilmunya dibutuhkan oleh masyarakat, kita hanya menggandeng dan kita hanya mempertemukan. Ini masyarakatnya, ini adalah PPL-nya katakan kalau di pertanian. Maka ketika nanti sudah ketemu antara masyarakat dan ahlinya atau PPL-nya, maka di situ terjadilah sharing dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. Itu model daripada pengembangan masyarakat dari nomor 5 yang tadi. Jadi kebanyakan dialog, interaksi sosial, mujadalah, dan lain-lain kita lakukan. Nomor ke-6, materi dakwah. Yang mana materi dakwah ini kalau model pengembangan masyarakat, materi dakwahnya yang dibicarakan bersama sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat. Gitu kan. Jadi kalau kita berdakwah, kalau misalkan kita pengajian, kalau di pengajian di Saung Ilmu, nah seperti gambar yang di pinggir kita ada contoh di Saung Ilmu. Bukan hanya dakwah kita hanya membuka Al-Qur'an atau hadis atau lain-lain. Nah, tapi dikondisikan sesuai apa yang dibutuhkan real oleh masyarakat. Contoh, masyarakat butuh support. Support supaya semangat bertaninya, supaya semangat dalam peternakannya, semangat dalam pekerjaan yang dia geluti. Oke, maka di Saung Ilmu kita adakan internet, kita adakan televisi, kita adakan komputer dan lain-lain, kita buka YouTube, yuk kita kaji bareng-bareng. Nah, orang lain udah seperti ini loh peternakan dombanya. Orang lain udah seperti ini loh hasil pertanian padinya. Masa kita nggak gerak-gerak? Yuk kita motivasi, yuk kita semangati, yuk kita bergerak bareng-bareng. Dan mereka ketika nonton video bareng-bareng, nonton YouTube, oh ternyata begini caranya, begini caranya, begini caranya. Dan orang lain udah seperti ini, udah seperti ini, udah seperti ini. Akhirnya mereka tersemangati lagi, yang pada akhirnya mereka betah di Saung, dan bukan halnya kebutuhan sesen, agama, sosial, dan lain-lain, bahkan kebutuhan tersendiri, kebutuhan ilmu tentang di rumah tangga dan lain-lain kita sampaikan juga. Maka disinilah nomor 6, materi yang kita sampaikan, model dakwah di pengembangan masyarakat itu dibicarakan bersama sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat. Kalau model dakwah konvensional, ini lebih banyak ditemukan oleh dai atau pelaku dakwah, kan gitu. Jadi kalau di model konvensional artinya kebiasaan dai, kebiasaan seorang dai, kebiasaan seorang asatid ketika mereka berdakwah, rata-rata mereka yang menyampaikan temanya, gitu kan. Ketika mau menyampaikan materi di panggung atau di forum, rata-rata para asatid itu tersendiri yang menentukan temanya. Terkadang kita ini, masyarakat ingin yang dibutuhkan, Pak, bagaimana kalau kita bahas pada pengajian kali ini, pengajiannya cukupkan 10 menit, oke kita lakukan kebutuhan tentang bagaimana caranya beternak domba dengan baik. Maka kita hadirkan PPL. Selain daripada itu kita tampilkan slide-slide tentang gambar, tentang video dan lain-lain. Kita aplikasikan buat siapa? Buat mereka. Terkadang materinya apa yang mereka inginkan kita sampaikan. Di mana tempatnya? Bukan hanya di madrasah, bukan hanya di masjid, bukan hanya di Saung Ilmu, tapi kita sampaikan. Terkadang kita di lapangan menyampaikan. Gitu kan, ada keluhan-keluhan. Itu materi yang mereka butuhkan kita sampaikan. Kalau di model konvensional kan lebih banyak ditemukan oleh dai. Jadi bukan masyarakat terkadang butuh atau tidak. Yang jelas kan kalau seorang dai itu kebiasaannya, namun mohon maaf, asalkan jamaahnya banyak, oke kita berdakwah. Kalau jamaahnya kurang banyak, kurang semangat kita berdakwah. Nah kan gitu. Kalau seorang dasamas, mau itu jamaahnya 1 orang, mau itu jamaahnya 2 orang, mau itu jamaahnya 3 orang, oke lanjut. Kenapa? Karena mereka yang membutuhkan. Gitu. Jadi tidak kita langsung orang banyak kita semangat berdakwah, tidak. Walaupun 1 orang gitu kan yang meminta tentang materi
yang mereka butuhkan kita sampaikan. Mau itu di saung ilmu, mau itu di masjid, mau itu di lapangan, mau itu di pematangan sawah seperti yang sekarang saya duduk ini, kita pun menyampaikannya. Nah gitu. Nomor ketujuh, bentuk dakwah. Bentuk dakwah ini model dakwah pengembangan masyarakat, advokasi dan pemilihan kepada yang lemah, gitunya. Artinya kepemihakan, gitu. Mana yang lebih yang harus lebih kita angkat? Kita berbarengan dengan masyarakat keseluruhan, karena masyarakat kalau dilihat dari segi umum ada 3. Pertama, sudah betul mapan, yang kedua mampu, yang ketiga lemah, gitu kan. Yang pertama yang mapan, oke kita gandeng, supaya bisa berbarengan dengan si mampu, berbarengan dengan si lemah, gitu kan. Yang kedua modelnya mampu. Mereka mampu untuk menafkahi hidupnya, tapi tidak mampu untuk berbagi, tidak mampu untuk nabung dan lain-lain. Oke, kita arahkan. Mungkin dia skillnya ada, modalnya ada, namun mungkin caranya belum ada, maka kita sampaikan. Di mana? Di saung ilmu. Yuk, kita hadir. Maka saung ilmu ini adalah instrumen program pemberdayaan masyarakat yang diadakan Lembaga Zakat Al-Azhar ketika di desa-desa binaan Al-Azhar. Maka di situ adalah 3 unsur yang datang ke saung ilmu. Yang pertama, lingkup kendali. Karena lingkup kendali ini adalah lingkup yang kita kendalikan. Gitu kan? Lingkup yang kita kendalikan, yang disebut kalau kita itu adalah masuk ranah di anggota, gitu kan ya. Karena di saung ilmu ini pula ada sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini ada anggotanya, kemungkinan untuk babul pendanaan kita mengikhtiarkan, bisa dari Lembaga Zakat Al-Azhar, bisa dari sinergi-sinergi lain, kita kelola di situ, maka di situ adalah yang namanya KSM atau kelompok swadaya masyarakat. Maka itu disebutnya lingkup kendali. Selain daripada lingkup kendali, di saung ilmu ini, karena lingkup kendali ini berbicara ke yang lain, berbicara ke yang lain, berbicara ke yang lain, maka yang lain pun hadirlah ke saung ilmu. Maka yang di saung ilmu ini pula bukan hanya masyarakat, bukan hanya lingkup kendali, namun masyarakat dampak terpengaruh pun ikut. Kenapa? Karena mengikuti lingkup daripada kendali tersebut. Kamu enak tata kehidupan, kelola kehidupannya ditata, ada yang menampingi, ada ini. Dari mana sih ilmunya? Dari saung ilmu. Siapa sih yang mengadakan? Lembaga Zakat Al-Azhar. Ada siapa di sana? Oh, ada dai atau ada dasamas. Saya ingin ngobrol dengan dasamas. Oke, siap. Nah, berarti untuk ranah satu desa boleh kita datang ke saung ilmu, kita rame-rame, apapun yang ada di saung ilmu kita manfaatkan bersama. Jadi ada 3 lingkup untuk menjadi komprehensif, artinya bisa menyeluruh, kan gitu. Jadi kalau model dakwah yang kita lakukan dari bawah dulu, masyarakat kecil, menengah, sampai semuanya kita include semua untuk hadir di saung ilmu. Maka nanti disitulah akan terjadi interaksi, orang yang mampu akan membantu yang lemah. Di mana? Di saung ilmu itu tadi. Kan gitu. Oke, dilanjut. Kalau model dakwah konvensional lebih banyak bentuk syiar agama, kan gitu. Kalau dai lebih banyak syiar agama yang disiarkan, Al-Qur'an, Al-Hadis, bentuk ancaman, bentuk janji, wa'ad, wa'id dan lain-lain gitu ya, perintah, larangan dan lain-lain. Yang 8, strategi dakwah. Strategi dakwah ini integrated or holistic strategi. Kalau model dakwah konvensional partial strategi. Kalau model dakwah pengembangan masyarakat kita mengatur strategi. Dari mana dulu nih? Gitu kan. Kalau tadi dari berpihak ke masyarakat yang lemah. Apakah ke masyarakat yang mampu dan sudah mapan kita tidak berpartisipasi ke sana? Oh enggak, kita pun berpartisipasi tetap kan gitu. Karena intinya adalah menyatukan antara yang mapan, mampu dan lemah. 9, ada manajemen. Manajemen dakwah bagi model dakwah pengembangan masyarakat. Di kolom yang kedua, efektif karena sejak awal menerapkan prinsip manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi sebelumnya kita planning, kita rencanakan kira-kira ke depan kita mau seperti apa, gitu kan ya. Lalu organizingnya, gitu. Jadi terorganisir dengan baik. Kalau misalkan kita mau melanjutkan dengan pertanian, oke,
pengurusnya siapa, anggotanya siapa, bagaimana cara pencatatan pendidikan SDM-nya gimana, lalu manajemen-manajemen tentang pengelolaannya gimana, manajemen resikonya gimana, manajemen hasilnya gimana. Tentu di sini kita butuhkan planning, organizing, actuating, dan controlling. Bukan hanya kita bercakap-cakap planning aja tanpa action gitu kan ya. Nah, jadi kita planning dulu, organizing, baru action kan gitu. Setelah action kita kontrol. Makanya yang kita sebut adalah monitoring dan evaluasi. Siapa tahu program-program yang kita lakukan di lapangan ini tidak sesuai atau mereka tidak paham. Kalau model dakwah konvensional disebutnya kurang efektif, mohon maaf. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya menerapkan prinsip manajemen. Tidak sepenuhnya menerapkan prinsip manajemen. Tetapi kalau model pengembangan dakwah masyarakat di situ terus tentunya harus ada planning, organizing, actuating, dan controlling. 10. Model dakwah yang 10 adalah unsurnya model dakwah, media dakwah. Mohon maaf, media dakwah. Media dakwah ini kalau model dakwah pengembangan masyarakat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang tadi kita ulangi, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Gitu kan. Kalau masyarakat betahnya di saung, oke kita di saung. Kalau masyarakat enaknya di mana di pematangan sawah, kita lakukan di pematangan sawah. Kalau masyarakat nyamannya di saung ilmu, kita lakukan di saung ilmu. Kalau masyarakat enaknya kita ngobrol di kandang domba, oke kita ngobrol di kandang domba. Kalau masyarakat enaknya kita ngobrol di kandang sapi dan lain-lain, seperti itulah. Gitu kan. Jadi lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi tidak mungkin kita paksa, yuk yang kotor mandi dulu, ganti pakaian dulu, kita ke saung ilmu baru akan saya sampaikan. Nah, tidak seperti itu. Terkadang masyarakat meminta seperti ini, Pak, saya butuh ilmu tentang ini nih, gitu. Dengan pakaian yang kotor, gitu, dengan dia baru pulang dari ladang, kita ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya, gitu. Terkadang kita silaturahim ke rumahnya, terkadang kita di ladang, mereka menanyakan, Pak, saya punya permasalahan nih tentang pertanian, harus gini, gimana ya solusinya kira-kira? Oke, kita sampaikan. Gitu. Terkadang kalau waktu sekarang, masalah pertanian, peternakan, oke sepintas kita lakukan. Kenapa? Karena planning, organizing, actuating, dan controlling kita sudah mantap contohnya. Maka selebihnya kita ngobrolkan tentang agama. Karena kekuatan itu sendiri adalah dari pihak keagama. Gitu. Kalau model dakwah konvensional itu on the way media seperti di TV, radio, atau di masjid, dan lain-lain lah kan gitu. 11, target dakwah. Target dakwah ini masyarakat mengetahui, merumuskan, dan memecahkan problema sendiri. Kalau model dakwah konvensional, mohon maaf, ini agak kurang jelas nih. Karena yang penting seorang dai itu dia berdakwah, mau dilakukan atau tidak, enggak apa-apa, gitu. Kalau istilah Sunda, asalkan cupar kewajiban, kan gitu ya. Jadi tidak mementingkan kembali PDB ke masyarakat, tidak. Nah, tapi kalau model dakwah pengembangan masyarakat, bagaimana ketika kita tidak ada di situ, atau katakanlah kita tidak pindah tugas, kan gitu. Tetapi ketika kita pindah tugas, pindah tempat, karena masyarakat sudah memahami program, masyarakat mulai paham cara merumuskan program, masyarakat paham memecahkan problema itu sendiri, gitu kan. Maka inilah dakwah-dakwah yang kita lakukan di lapangan, artinya dakwah bilhal. Ini daripada target dakwah dengan pengembangan masyarakat. Itu mungkin perbedaan dakwah, ada 11 kolom daripada unsur-unsur dakwah. Next, boleh. Oke, next screen-nya boleh. Nah, fungsi pendamping. Yang pertama sebagai coach atau memfasilitasi kegiatan dan mengadakan perlengkapan kegiatan yang tidak dimiliki masyarakat, kan gitu. Kita menjadi coach, kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti instrumen program, memberikan contoh, ada demplot, kalau di pertanian ada demplot pertanian, melalui KSM, melalui saung ilmu, dan lain-lain, gitu kan ya. Yang kedua, motivator. Dasamas itu sebagai motivator memberikan semangat,
dan menjadi uswah bagi masyarakat, gitu kan ya. Nah, jadi Dasamas itu sebetulnya antara enak dan tidak enak, antara nyaman dan tidak nyaman karena tetap feedbacknya kembali ke si pendakwah itu sendiri atau kembali ke si Dasamas itu sendiri. Bisa aja lu bilang kayak gini 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 gini, kamu sendiri itu memang seperti itu kan gitu. Maka disinilah motivator atau memberikan semangat kepada masyarakat. Kalaupun kita tidak tahu, mencarikan orang yang lebih tahu. Kalau kita tidak ahli, mencarikan orang yang lebih ahli dan menjadi uswah bagi masyarakat. Artinya menjadi contoh bagi masyarakat. Oke, kita menjadi contoh bagi masyarakat. Kenapa masjid kosong? Oh, karena masyarakat dengan sibuknya. Oke, kita kasih contoh, gitu kan. Ketika setiap datang waktu, oke kita ke masjid, kita datang, tidak ada yang azan, oke kita azan, gitu kan ya. Tidak ada imam, oke kita siap jadi imam. Nah, itulah gitu yang dilakukan. 3 sebagai trainer atau penyuluh, memberikan masukan dan mengarahkan program sesuai dengan desain yang telah disepakati. Itu hanya fungsinya. Yang keempat sebagai mediator, menjadi penengah ketika ada perselisihan pendapat dalam masyarakat. Nah ini enteng dikatakan, tapi mungkin berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan di masyarakat ini jelaslah banyak. Kita kan ya, jangankan berbicara masyarakat, bahkan 3 orang saja, 3 orang, 3 IQ, 3 pemikiran, 3 pendapat. Nah, untuk menyatukannya harus seperti apa? Nah, mungkin Dasamas di situ harus mempunyai ilmu untuk menyatukan mereka antara perbedaan-perbedaan pendapat itu tersendiri. Selanjutnya sebagai mobilisator atau pendamping program harus dapat menggerakkan masyarakat, baik secara langsung atau melalui pengurus saung ilmu, kita bentuk pengurusnya untuk melaksanakan program secara bersama dan gotong royong. Namun pendamping harus mempunyai target masyarakat, dapat bergerak secara mandiri tanpa harus didorong oleh pendamping. Yang nantinya bukan hanya pendamping aja, ketika ada pendamping oke program jalan, ketika tidak ada pendamping program gagal. Nah, itu yang tidak kami harapkan. Karena Dasamas ini sendiri adalah sebagai mobilisator gitu ya. Hanya menjadi mobil saja mungkin atau menjadi motor saja, penggerak saja kan gitu ya. Hanya menjadi penggerak saja. Nah, di sini kelompok daya masyarakat. Nah, kelompok swadaya masyarakat ini kita bentuk pengurusnya. Nah, bukan hanya dibentuk tapi juga diarahkan, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ada tupoksinya masing-masing. Nah, setelah ini ketika tidak ada Dasamas, maka pengurus akan sanggup melanjutkan. Pengurus saung ilmu sanggup melanjutkan, pengurus KSM sanggup melanjutkan. Nah, inilah yang kita harapkan. Dengan adanya pendamping, maka dibutuhkan kader lokal. Nanti ketika Dasamas itu tidak ada atau katakan exit program, maka program akan tetap berjalan, bahkan sustainable, artinya terus-terusan berkelanjutan. Nah, selanjutnya administrator. Jadi fungsi pendamping ini memberikan laporan kepada pimpinan dan menyusun manajemen dan administrasi kelembagaan lokal. Oke, laporannya saung ilmu seperti ini, laporan di kader lokal, laporan kepada desa, kecamatan, kita bareng-bareng. Kabupaten, provinsi, bahkan alhamdulillah desa Cinanggela, Kabupaten Bandung yang saya dampingi, ini dari pihak provinsi udah meluncur, dari pihak kabupaten udah meluncur, walaupun saya belum silaturahim, belum silaturahim ke pihak kabupaten, belum silaturahim kemana, ke provinsi, namun pihak provinsi dan kabupaten, desa dan kecamatan mereka turun. Kenapa? Karena media kita jadikan alat untuk menjadikan pemberitahuan kepada masyarakat. Oh, di desa ini ada kegiatan ini dari Lembaga Zakat Al-Azhar, ada pendampingan programnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka ingin tahu, yang pada insya Allah mereka rapat untuk mendukung, kan gitu. Nah, inilah yang kita harapkan. Oke, next. Nah, di sini mungkin kita baca saja metode pemberdayaan Rasulullah SAW kepada mustahik produktif. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi
yang diterangkan di bawah ini. Kita secara langsung harfiahnya saja. Seorang lelaki Ansor datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Rasulullah SAW pun bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu di rumah kamu? Lelaki Ansor itu menjawab, iya ada ya Rasulullah. Apa itu? Pakaian kasar yang dapat mengalas punggung onta. Sehelai kami pakai dan ada yang sehelai kami hamparkan. Dan juga ada peralatan bekas minum. Rasulullah SAW pun berkata, bawa kedua-duanya kepadaku. Maka lelaki Ansor itu tadi pun membawa keduanya kepada baginda Rasulullah SAW. Lantas baginda Nabi pun berkata kepada orang yang ramai, karena waktu itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan para pengikut-pengikut Muslim yang baru masuk Islam di saat itu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang mau membeli dua barang ini? Seorang lelaki menjawab, aku akan membelinya dengan 1 dirham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, mengulanginya 2 hingga 3 kali. Siapa yang mau menawarkan 2 dirham? Seseorang pun menjawab, saya mau membelinya 2 dirham ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengambil yang 2 dirham. Kalau kita istilahnya lelang mungkin ya. Dan diberikannya kepada lelaki Ansor tadi, lalu berkata, yang 2 dirham ini belilah makanan 1 dirham untuk keluargamu dan 1 dirham lagi untuk digunakan membeli mata kapak dan bawalah kepadaku. Lelaki Ansor tadi pun melaksanakan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan mata kapak tersebut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memasangkannya dengan kayu lalu berkata, nah pergilah mencari kayu dengan kapak ini. Aku enggan melihat engkau di sini selama 15 hari. Lelaki Ansor itu pun berkeliling mencari kayu dan menjualnya. Selepas 15 hari, lelaki Ansor itu datang kepada Rasulullah bersama 15 dirham di tangannya. Rasulullah SAW pun berkata, beli makanan dan sisanya beli pakaian. Sesungguhnya ini adalah lebih baik daripada kamu datang dan meminta-minta. Karena perbuatan meminta-minta itu akan merusakkan wajah kamu pada hari akhirat. Sesungguhnya meminta-minta itu Oke, screen-nya next. Inilah di antara metode dakwah pemberdayaan Rasulullah SAW kepada mustahik produktif. Oke, bisa di next. Oke. Ada kelewat 1 screen kali ya mungkin ya. Oke. Tahapan pemberdayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis yang tadi, oke kita simpulkan. Yang pertama, asesmen mustahik. Asesmen potensi mustahik. Menanyakan barang yang ada di rumah mustahik tersebut. Itu adalah asesmen. Jadi ketika masyarakat datang meminta, gitu kan, masyarakat meminta bantuan, katakanlah butuh makan, butuh modal, butuh lain-lain. Nah, maka terlebih dahulu ini ada asesmennya, menanyakan barang yang ada di rumah mustahik tersebut. Kalau misalkan harta, ada berapa hartanya? Kalau misalkan masyarakat punya domba, berapa dombanya? Kalau masyarakat punya lahan, berapa luas lahannya? Ya. Pertama, asesmen potensi mustahik, menanyakan barang yang ada di rumah mustahik tersebut, berupa 2 helai pakaian dan peralatan minuman bekas. Yang kedua, membuka akses. Rasulullah SAW menawarkan untuk dibeli barang tersebut oleh orang lain. Lakunya berapa? 2 dirham. Gitu. Ketiga, mencukupkan kebutuhan dasar sebagai langkah kedaruratan. 1 dirham untuk makan, 1 dirham untuk beli makanan.
1 dirham lagi untuk membelikan alat. Yang selanjutnya, edukasi manajemen pengelolaan aset atau dana. Dana yang ada sebagian untuk kebutuhan pokok harian dan sebagian untuk modal usaha. 1 dirham untuk makan dan selebihnya untuk membeli mata kapak. Gitu. Selanjutnya, pelatihan skill dan pendampingan. Mengajarkan cara membuat peralatan kerja. Membuat kapak dengan baik. Yang gagangnya dari kayu. Rasulullah SAW memberikan kepercayaan penuh kepada mustahik untuk berusaha dengan memberikan batas 15 hari. Nah, di sini pula ada batasan-batasan batasan dari tahapan program yang telah disepakati, kan gitu. Apalagi ketika misalkan dalam Al-Qur'an itu sudah ada jelas ayat surat Al-Baqarah ayat 282 yang isinya kurang lebih kesimpulannya seperti ini, ketika kamu memberikan pinjaman ke orang lain atau pembelian yang tidak tunai, maka di situ pertama harus ada saksi, yang kedua harus ada pencatatan. Maka di sini pula ada batasan-batasan waktu yang ditentukan. Penting, tentunya penting. Karena urusan hutang piutang, jual beli yang tidak tunai, bukan hanya kita dengan orang lain, malah kita dengan orang tua, dengan sepupu, dengan kakak, dengan adik. Namanya jual beli tetaplah jual beli, namanya utang piutang tetaplah hutang piutang, dan harus dikelirkan atau dibereskan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Oke, slide akhirnya memberikan arahan atau dakwah, motivasi, dan semangat untuk mandiri. Keuntungan yang dapat dari usaha mustahik haruslah diarahkan dan diberi semangat untuk tidak menjadi mustahik lagi. Artinya ketika Dasamas sudah mampu melahirkan atau mencetak mustahik menjadi muzaki, ini keren banget. Yang itu. Maka inilah diantara tujuan Lembaga Zakat Al-Azhar melalui pendampingan di desa-desa binaan Al-Azhar, mudah-mudahan ke depannya bisa melalui saung ilmu, melalui kelompok swadaya masyarakat, memindahkan dari mustahik menjadi muzaki, insya Allah, dengan tahapan-tahapan yang telah kita lakukan di lapangan. Oke, next slide. Mohon maaf kalau sinyalnya agak kurang memadai karena lokasi saya lagi di lapangan gitu lah. Oke, next slide ya. Umumnya keseharian masyarakat desa dan kota. Pertama, ingin hidup ibadah dengan tenang, tentu. Kedua, ingin hidup dengan ekonomi yang mapan. Siapa yang nggak mau? Yang ketiga, ingin hidup dengan keadaan sehat dan lingkungan yang tentram. Nyaman banget. Yang keempat, ingin hidup dengan berilmu, berpendidikan, dan berpengetahuan. Inilah yang kami sebut prinsip kesejahteraan atau tujuan utama kami, insya Allah akan seperti ini di desa-desa binaan Lembaga Zakat Al-Azhar. Jadi kita melahirkan daripada 4 pilar program. Yang pertama keagamaan, kedua kita ikut serta di pendidikan, yang ketiga ekonomi, yang keempat kesehatan. Apa daripada fungsi saung ilmu tersebut itu sendiri adalah kita mulai dari ranah pendidikan. Pendidikan tentang keagamaan, pendidikan tentang ekonomi, pendidikan tentang kesehatan. Nah, insya Allah dengan model pendidikan-pendidikan yang dilakukan Lembaga Zakat Al-Azhar melalui saung ilmu, ini akan melahirkan program di masyarakat yang sustainable, kan gitu. Tentunya sebagian masyarakat terbalik nih, tidak seperti apa yang mereka harapkan dengan berbagai faktor, khususnya di 4 sektor yang tadi. Maka Al-Azhar melalui program pemberdayaan masyarakat desa, melalui Dasamasnya di desa-desa binaan, hasil verifikasi tim program Al-Azhar di 4 sektor melalui alur program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Jadi mulai kita daripada individu, lalu keluarga berdaya, lalu kelompok, dan pada akhirnya kendali, pengaruh, dan komprehensif. Ini mungkin di antara model-model sistem yang kami terapkan di perkampungan, di pedesaan, ataupun di perkotaan. Oh, kenapa di perkotaan? Apakah bisa diterapkan model di perkampungan dengan di perkotaan? Sebagiannya kita insya Allah bisa. Karena sistem yang kami samakan. Sistem kami samakan, mau itu pemberdayaan di kampung, maupun itu pemberdayaannya di kota. Ketika sistemnya sudah sama, walaupun produknya beda, insya Allah akan berjalan.
Tetapi kalau sistemnya dibeda-beda, nah mungkin beda pula caranya sesuai kearifan lokalnya masing-masing daerah. Nah, mungkin seperti itu. Next, boleh next slide-nya. Nah, oke, dari manakah program ini dimulai? Dari manakah program ini dimulai? Oke, kita aturannya ada yang pertama planning, organizing, actuating, controlling yang tadi ada di model dakwah secara pemberdayaan masyarakat. Lalu secara actionnya kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, assessment, lalu sinergitas kita lakukan sama siapa? Pak RT, Pak RW, kan gitu, kader lokal, kepala desa, staf-staf desa, PPL, kecamatan, PPL dari kabupaten. Oke, kita sinergitas dengan mereka. Lalu kita lakukan action, proses, setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi, apakah program yang kita lakukan ini sudah berhasil atau belum, apakah sudah efektif atau belum, baru akan ada output atau hasil. Bukan hanya output atau hasil daripada yang telah kita lakukan. Contoh, mulai planning kita melakukan pertanian padi organik. Dari mana modalnya? Kita musyawarahkan. Ketika sudah ada bagaimana cara pengguliran modalnya? Contoh, misal kita lakukan yang telah kita lakukan di Desa Gemilang, Desa Cinanggela, ada KSM namanya KSM Cinanggela Gemilang. Sebagian ada dana, lalu dana itu di KSM. Dana KSM, pengurus KSM tentunya melakukan berinteraksi dengan masyarakat yang membutuhkan petani padi contohnya. Maka kita lakukan di sana adalah akad-akad yang telah disepakati oleh ajaran Islam. Kalau di padi kita aplikasikan adalah akad salam, bai'at salam. Apa itu bai'at salam? Di antaranya adalah tunda serah. Sekarang membelinya sekarang, waktunya ditentukan, lalu uangnya dibayar tunai, gabahnya nanti diserahkan setelah panen. Itu namanya akad bai'at salam. Nah, dari situ pula alhamdulillah masyarakat sudah merasakan bagaimana memakai permodalan yang pakai akad dan yang tidak pakai akad. Nah, di sini kita alhamdulillah sudah testimoni antara modal yang dilakukan dari KSM lalu memakai akad dan mereka ada yang melakukan memakai modal luar daripada KSM, katakanlah dari Agnia, katakanlah dari Tengkulak atau dari perbankan dan lain-lain. Adakah perbedaan? Ada. Hasilnya jelas sama, namun outcome-nya beda. Kenapa? Artinya hasilnya dirasakan, hasil sih ada Pak, tapi tidak tenang, kan gitu. Tetapi kalau memakai dananya, memakai permodalannya dari KSM, loh kenapa kami bukan hanya hasil, tapi tenang, kan gitu. Kenapa tenang? Karena di situ ada akad yang telah disepakati. Nah, bagaimana cara menyampaikan bahwa masyarakat itu harus sesuai akad? Kita kalah dengan orang-orang luar. Orang-orang luar yang mereka mohon maaf sedikit bahkan non muslim tetapi memakai sistemnya sistem Islam. Iya, contoh. Kita masuk ke Indomaret, kita masuk ke Alfamart. Tak berani kita mengambil aqua langsung kita minum. Tak berani kita mengambil roti tapi kita makan. Tetapi kita masuk, ambil sesuai kebutuhan kita. Ada air, makanan dan lain-lain, kita serahkan ke kasir, kita bayar dulu, di luar baru kita makan. Artinya kan di situ ada interaksi dulu, bayar dulu. Kita kebiasaan di sini masuk warung kopi. Kopi, Bu, kopinya ada. Bala-bala, oke, bala-balanya atau bakwannya ada. Kopinya diminum, bakwannya diminum. Setelah itu baru dibayar. Menanyakan lagi, berapa ya bala-bala harganya? Berapa ya bakwan harganya, kan gitu. Nah, itulah mungkin perbedaan-perbedaannya. Antara akad dan tidak, jelas. Saya bersama istri saya pergi keluar pakai motor. Perasaan tenang. Kenapa? Karena yang dibawa istri. Kenapa? Karena itu udah sah. Udah melalui akad. Akad apa? Akad nikah. Tapi saya bawa istri. Boncengan. Istri orang. Yang gak tenang. Kenapa gak tenang? Karena di situ nggak ada akad. Contoh kecilnya di situ aja mungkin. Nah, itulah bukan hanya output, namun juga outcome. Nah, di ini ada Saung Ilmu sebagai instrumen program. Di sini kita lakukan 4 pilar tadi,
Pertama keagamaan, 2 pendidikan, 3 ekonomi, keempat kesehatan. Di bidang keagamaan, penguatan akidah, syariah, dan muamalah melalui kumpul rutin di saung ilmu dan di lapangan. Mau itu di lapangan boleh, mau itu di saung ilmu boleh. Maka kita ada pengajian saung ilmu. Sepakati silahkan bersama pengurus, disepakati bersama kader-kader atau masyarakat setempat. Pak, pengajian malam ini sudah ada di masjid, pengajian malam ini sudah ada di madrasah. Bagaimana kalau kita pengajiannya malam ini saja? Oke, kita ikuti masyarakat. Maka gitu di situ kita terapkan. Nah, kalau kembali yang tadi ada daripada perbedaan-perbedaan dakwah. Dari perbedaan dakwah yang tadi, kan gitu. Kalau seorang dai konvensional hanya menyampaikan ayat Al-Qur'an, hanya menyampaikan al-hadis, hanya menyampaikan ijma' para ulama. Nah, namun kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita dakwahnya bilhal, bukan konvensional, kan gitu ya. Nah, maka pengetahuan tentang akidah di pengajian, di saung ilmu, kita pun melakukannya. Kita tidak mampu nih, bagaimana? Maka kita gandeng ustadz yang mampu untuk mendakwahkan tentang penguatan akidah. Gitu. Syariah, kayak gitu. Ilmu tentang syariat dan muamalah. Kita sebagai dasamas, kita sebagai coach, kita sebagai fasilitator, kita tidak mampu nih. Tentang ilmu tentang syariat kita tidak mampu. Tentang ilmu muamalah kita tidak mampu. Ayo kita gandeng ustadz yang mampu, suruh beliau berdakwah. Di mana? Di saung ilmu. Kita hanyalah fasilitator. Yang mudah-mudahan kita sih yang bisa fasilitatornya atau dasamasnya. Kalau kita nggak bisa, ingat kembali ke awal. Kita itu tidak sendirian, Mas Bro. Kan gitu. Kita ini banyak temannya. Kita ini banyak rekan-rekannya sesama pendakwah. Kan gitu. Nah, namun ketika misalkan ustadz-ustadz yang kita datangkan, kalau mereka butuh bensin, ya support lah bensinnya. Kalau kita udah sama, ya kita kan di situ tempatnya di saung ilmu kan gitu. Nah di situ kita lakukan pengajian-pengajian di saung ilmu. Kalau di desa saya sendiri, di desa yang saya dampingi, alhamdulillah ada di Cilembu di daerah Kabupaten Sumedang, pengajian dilakukan 2 pekan sekali. Dari mulai anggota saung ilmunya cuma 6 orang, sekarang alhamdulillah 3 RW mengikuti pengajian di saung ilmu. Enak nih ada kajian. Kajian apa? Kajian muamalah. Bukan hanya kitab kuning yang dibaca, bukan hanya kitab-kitab yang yang sudah modern kayak saat ini, tapi ini langsung diaplikasikan. Begitu ngaji dan bisa tanya jawab, bisa sharing secara langsung dengan ustadznya. Siapa ustadznya? Lah itu Kang Agus Salim Hermawan, katanya seperti itu, bukan saya. Nah, itu di sektor keagamaan. Yang kedua, di sektor peningkatan kapasitas pendidikan usia produktif dan lansia sosial dan agama. Maka di saung ilmu itu sendiri bukan hanya orang tua, gitu kan ya, ada anak-anak. Oke, kalau misalkan sekarang kebutuhannya komputer, kita ajarkan komputer, kan gitu. Karena di sini ada fasilitas komputer pula. Yuk kita ajarkan. Pak, di sekolah kami ada tugas nih, yuk kerjakan di saung ilmu. Pak, saya di kuliahan ada acara ini nih, laptop saya rusak, yuk belajar di saung ilmu. Yuk kita ramekan saung ilmu. Tempat apa? Karena tempat interaksi masyarakat, tempat edukasi masyarakat, tempat pembelajaran masyarakat. Di mana? Di saung ilmu. Bukan hanya orang tuanya, tapi anak-anaknya juga. Bukan hanya bapak-bapak dan anaknya, bahkan ibu-ibunya pun yuk kita kumpul. Apa program yang bisa dikembangkan melalui saung ilmu? Pak, bagaimana kalau kita bikin kelompok wanita tani atau katakan KWT, kelompok UKM, yuk kita buat di sana. Kalau belum ada, maka konsepnya di saung ilmu itu mengadakan di desa itu yang belum ada, gitu kan. Tapi memperkuat yang sudah ada. Pak, kami sudah ada nih kelompok, tapi lemah, tolong kuatkannya, siap. Kan gitu. Itu tugas daripada seorang pendamping atau dasamas. Pak, saya nih sudah ada nih kelompok pertanian, tapi tidak kuat nih, gitu. Bisa nggak dikuatkan? Bisa. Mau tempatnya di saung ilmu, mau tempatnya di tempat bapak, oke, kita kuatkan. Gitu. Kalau belum ada, yuk kita buat bareng-bareng. Bagaimana cara berkelompok yang baik dan benar, kan gitu. 3, pelatihan pertanian, peternakan, UMKM oleh tim ahli dari dinas yang terkait. Saya sendiri hanya berbicara peternakan, hanya melihat gamblangnya saja, domba seperti ini, sapi seperti ini, kebo seperti ini. Tapi untuk teori itu tersendiri saya tidak mampu dan tidak punya untuk teori pengembangan
peternakan itu seperti apa ke depannya, sekarang dan ke depan yang akan dilakukan itu seperti apa. Maka kita hadirkan, gitu kan ya. Di pertanian itu pun sendiri kita hadirkan siapa? Ada PPL, ada POPT, jelas untuk membuat obat-obatan, menangani hama dan lain-lain, manajemen pengelolaan, kita hadirkan orang-orang yang expert. Seperti itu tadi. Kita tidak mampu, bukan berarti kita memaksakan, tapi kita banyak rekan yang bisa kita lakukan. Yang keempat, sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan SDM dan lingkungan oleh dinas kesehatan terkait, kan gitu ya. Nah, maka di Saung Ilmu ini sendiri ada, kalau di tiap desa, di tiap RW ada 1 bulan sekali yang namanya posyandu ya, kesehatan anak-anak, lansia atau balita, batita dan lain-lain dari mulai usia 0 hingga 5 tahun, dari 5 hingga beberapa tahun, kan gitu. Maka dilakukan di mana? Boleh kita lakukan di Saung Ilmu. Bukan hanya pengobatan, bukan hanya apa yang kita lakukan ke masyarakat ini bukan hanya tentang mengajarkan pula, tapi di sini pula mengajarkan lingkungan yang sehat, mengajarkan pribadi yang sehat, kan gitu. Nah, maka mengajarkan bagaimana cara lingkungan yang sehat. Contoh ketika masyarakat belum mempunyai kamar mandi di rumah, atau misalkan belum punya WC di rumah. Kebiasaan masyarakat di mana? Ya di emperan kayak gitu, di selokan, kali-kali kecil, hanya di apa, dengan bedeng-bedeng yang dari spanduk-spanduk bekas dan gitu, seperti itu. Maka kita ajarkan pula, kan gitu. Nah, kita ajarkan pula di situ, kita tidak mampu untuk mengajarkan, artinya ilmu kita minim di sana. Maka kita hadirkan lagi nih, siapa? Orang-orang yang expert di bidang kesehatan. Nah, maka dari 4 sektor ini, keagamaan, tentang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, maka kita lakukan melalui instrumen program adanya Saung Ilmu. Nah, itu mungkin kira-kira. Lalu slide yang selanjutnya. Insya Allah kita ini clearkan saja karena sedikit lagi. Gitu kan ya. Ketika menjadi seorang pendamping. Nah, dari 4 sektor yang dijalankan, manakah yang lebih penting? Gitu ya. Dari 4 sektor program yang dijalankan, manakah yang lebih penting? Semuanya penting. Keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, semuanya penting. Pendidikan penting, kesehatan penting, ekonomi lebih penting. Oh, ada lebihnya. Keagamaan sangat utama penting. Berarti ini nih yang lebih sangat utama penting. Yang mana? Yang keagamaan. Kalau untuk di masyarakat. Nah, kan gitu. Kalau untuk diaplikasikan di Saung Ilmu, apakah agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan dulu? Oh, jelas kita kembali pendidikan yang sangat utama lebih penting. Karena orang tidak bisa beragama ketika tidak mendapatkan pendidikan. Orang tidak bisa bertani dengan baik kalau tidak mendapatkan pendidikan. Orang tidak bisa kehidupan dengan sehat kalau tidak mendapatkan pendidikan. Maka pendidikan adalah pilar paling penting. Maka Lembaga Zakat Al-Azhar turun ke desa melalui Saung Ilmu, mengadakan pendidikan, mengajarkan tentang 4 sektor itu. Namun manfaat bagi masyarakat, apakah pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan? Bagi masyarakat tersendiri, bagi objeknya, agama yang lebih dipentingkan. Kenapa? Karena ini. Kenapa ada Sa'labah? Kenapa ada Qarun? Kenapa ada Fir'aun? Kan gitu kan ya. Nah, mungkin karena ekonomi mapan, tapi tidak didamping dengan agama. Nah, kan gitu. Agama mapan, tetapi ilmu agama mapan, tapi tidak didamping dengan ekonomi. Banyak ustadz yang akhirnya beralih profesi karena ekonomi di keluarganya kurang. Banyak ustadz yang beralih profesi karena isinya pingin Fortuner dan lain-lain, nah, seperti itu. Maka di sini pula yang 4 sektor ini jelas ada penting, ada lebih penting, ada sangat utama penting. Ekonomi lebih penting. Sebagian masyarakat berkata, tidak mapan ekonomi, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kan gitu. Kalau misalkan tidak uang, bagaimana bisa kami sekolah, Pak? Kalau kami tidak punya uang, bagaimana bisa kami sekolah, Pak? Berarti pendidikan, ekonomi ini. Kedua, tidak punya uang, tidak bisa membeli obat ketika sakit. Kan gitu. Berarti yang sektor yang 4, yang 3 itu didamping daripada ekonomi. Yang ketiga, kami tidak bisa makan, tidak bisa beli pakaian, tidak bisa buat rumah, tidak bisa beli ladang, dan lain-lain.
Bahkan sholat, puasa kami tak tenang. Karena di pikiran kami uang, 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 dan uang. Jadinya tuan krep ke sana udah. Bahkan kami tidak bisa sedekah, kami tidak bisa infak, kami tidak bisa berwakaf. Kedepannya kami tidak bisa naik haji. Kedepannya kami tidak bisa bantu bangunan masjid, buat pesantren, dan lain-lain. Kalau tidak punya uang, maka ekonomi di sini lebih penting. Kan gitu. Kenapa ekonomi lebih penting? Kan tujuan dari tadi menjadikan mustahik menjadi muzaki, berarti yang dikelola adalah ekonominya. Bagaimana mau bisa berzakat, nisabnya juga tidak ada. Bagaimana bisa naik haji, uangnya juga tidak ada. Bagaimana mau bisa bangun masjid, bangun pesantren, dananya juga tidak ada. Nah, maka di sini sektor ekonomi pun penting. Maka sinergi lah, ada sinergi daripada lembaga zakat al-azhar, sinergi dengan lembaga lain, sinergi dengan CSR dan lain-lain. Untuk apa? Untuk diterjunkan ke masyarakat yang tujuan dari tadi masyarakat lemah menjadi mampu, dari mampu menjadi mapan. Kan gitu. Sektor keagamaan sangat utama penting, kan gitu. Sangat utama penting. Nantinya bersyukur. Ya gitu. Nanti akan bersyukur di saung ilmu bukan hanya pengajian, nanti di situ pula ada tentang ngaji Al-Qur'an. Ini masyarakat butuh nih tentang ngaji Al-Qur'an, kita ajarkan. Ada bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Qur'an, kita ajarkan Iqra. Gitu. Ya, nggak usah malu, nggak usah malu. Ini penting loh. Nah, gitu. Ada masyarakat sholatnya doang tapi nggak punya ilmunya. Sedangkan sholat ada gerakan tapi tidak ada ilmunya. Sholat itu kata Rasulullah mardudatun, artinya ditolak. Melaksanakan tapi tidak tahu ilmunya. Maka kita pula masuk di ranah sektor keagamaan. Kembali ke tadi, kita tidak mampu, maka kita gandeng ustadz yang mampu untuk mengajarkan dia supaya paham tentang cara-cara ilmunya sholat. Nah, disinilah dari sektor keagamaan sangatlah lebih penting. Tadi dari orang lemah menjadi mampu, lalu mapan. Orang tadinya tidak mampu, kita bina menjadi kaya. Siapa yang gak jadi sombong? Biasanya. Makanya kita masukkan dengan sektor keagamaan. Kan gitunya. Dilihat dari sektor keagamaan, sejahtera dilihat daripada agama Islam adalah ketenangan. Karena yang tadi sektor ekonomi itu berdaya, artinya punya tenaga, maka sektor keagamaan adalah ketenangan atau hasil daripada berdaya. Berdaya, sektor peternakan berdaya. Artinya mempunyai tenaga. Hasil daripada pengurusan domba, dia supaya punya hasil. Hasilnya lebih. Orang yang ngurusin domba tidak butuh domba. Orang yang ngurusin padi tidak butuh padi. Otomatis butuh hasilnya. Maka sejahtera dilihat dari sektor keagamaan adalah ketenangan. Jika sejahtera diukur dari ekonomi saja, tentu orang kaya lah yang lebih tenang. Pertanyaannya, apakah benar orang kaya tenang? Punya mobil 3, kan? Punya angkot 3, yang 1 udah pulang, yang 2 belum pulang, uring-uringan kan? Kan gitu. Punya mobil mewah, mobilnya mantap, dibawa ke tol, pecah ban di tol, uring-uringan bingung, nggak punya uang lagi dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Kalau misalkan sektor kesejahteraan ini dilihat daripada sektor ekonomi, jelas yang lebih tenang adalah Bapak Presiden. Jelas yang lebih tenang adalah Bapak Menteri. Jelas yang lebih tenang adalah para pengusaha besar. Tapi tanyakan kepada mereka, benarkah mereka tenang? Nah, gitu. Jika sejahtera diukur dari sektor pendidikan, tentu orang yang punya ilmunya luas dan pendidikan tinggi yang merasakannya. Kan gitu. Oh, saya udah S3. Oh, saya udah SS-an dan lain selanjutnya, kan gitu. Oh, saya pesantrennya udah 20 tahun, kan gitu. Apakah merasakan daripada ketenangan itu sendiri? Banyak nyatanya. D3, S3, D2, S2. Ujung-ujungnya cari lamaran kerja. Ya enggak? Berarti di situ enggak ada ketenangan. Nah, terakhir, jika sejahtera itu adalah orang-orang yang sehat, tentu dokter lah yang lebih sejahtera. Apakah dokter sejahtera? Dokter pun ketika sakit diperiksa dokter orang, ini tukang cukur, ya nggak bisa cukur sendiri, dicukur sama orang lain, kan gitu lah intinya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Slide yang selanjutnya silahkan. Berdaya menuju sejahtera, kan gitu. Oke, slide yang selanjutnya boleh next.
Nah, berdaya menuju sejahtera, sektor keagamaan sangatlah utama penting menuju sejahtera. Sektor ekonomi lebih penting menuju berdaya. Ketika masyarakat panen mempunyai berdaya, kan gitu. Dari sektor pendidikan penting, faktor pendorong berdaya menuju sejahtera. Sektor kesehatan penting, faktor pendorong berdaya menuju sejahtera. Kalau sektor pendidikan, kesehatan di saung ilmu ini menjadi pendorong bagi masyarakat supaya berdaya. Berdaya adalah sebagai pendorong menuju sejahtera, kan gitu. Oke, itu kemungkinan yang bisa kami sampaikan. Slide terakhir, alhamdulillah. Next, ini semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini. Mohon maaf, lokasinya kami di sawah dan inilah yang dakwah kami lakukan setiap hari, seperti ini yang kami lakukan. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat aplikasikan ini bermanfaat bagi semuanya. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf waktunya agak lebih sedikit. Saya sampaikan, diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi pemirsa yang mau bertanya silahkan diketik di kolom komentar di aplikasi Uma ya. Aplikasi Uma silahkan di sana ditulis saja komentar-komentarnya atau usulan-usulannya seperti apa silahkan di aplikasi kolom komentar aplikasi Uma. Di sini sudah ada pertanyaan dari Anugrah Saputra ya.
dari Anugerah Saputra. Oke, kita jawab satu persatu. Dalam mengembangkan desa-desa tersebut, apakah dari Al-Azhar juga memberikan bantuan dana yang mungkin akan dibutuhkan? Oh tentu, kan gitu ya. Karena Al-Azhar pun sinergi. Kita Dasamas dengan sinergi di kader lokal, maka Al-Azhar pun sinergi-sinergi dengan pihak-pihak CSR lainnya yang berdonasi ke Al-Azhar, nanti diaplikasikan dananya ke desa-desa binaan Al-Azhar. Kan gitu. Di mana contoh seperti di Desa Cinanggela yang kami lakukan di sini, Desa Cinanggela ada slogan nama Desa Mandiri. Nah, dari Desa Mandiri ini sinergi dengan Al-Azhar, sinergi dengan Bank Mandiri Amal Insani, maka kita lakukan di pertanian padi, di peternakan, di UMKM dan lain-lain kita lakukan. Maka pendanaan dari mana? Ya dari Al-Azhar, itu pun Al-Azhar sinergi dengan lembaga-lembaga lain. Bahkan Al-Azhar sendiri toh yang sudah melahirkan program-program dan mengeluarkan keuangan-keuangannya di desa-desa binaan Al-Azhar. Yang kedua dari Fadilah ya. Bagaimana cara mengembangkan desa yang di dalamnya sudah dimasuki oleh misionaris gitu. Wah, keren, Kristen. Apa langkah utama yang harus dilakukan? Karena bukan sedikit yang sudah merelakan agamanya demi menyambung hidup. Nah, tentu ini adalah tantangan. Contoh kami mempunyai desa yang dipresentasekan kebanyakan Kristennya daripada Muslimnya. Di mana? Di Wonogiri ya. Di Wonogiri, Jawa Tengah. Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Tengah ya. Nah di situ ada desa dampingan kita yang mana yang kita lakukan di sana yang bertugas Dasamas namanya Ustadz Herman. Di sana bertugas ketika yang tadi saya sampaikan dari mulai yang 4 sektor itu, mana yang lebih dibutuhkan, maka langkah awalnya adalah yang betul-betul dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan oleh sektor keagamaan, kita masuk ke ranah situ. Kalau dibutuhkan sektor ke ekonomi, kita masuk ke ranah itu. Nah, rata-rata dari pertanyaan Fadilah ini kebanyakannya oke dimasuki oleh para misionaris. Rata-ratanya kalau daerah tersebut sudah kena bencana yang pada akhirnya mereka yang kaya pun jatuh miskin, akhirnya jangankan untuk memikirkan makan, jangankan untuk memikirkan usaha, bahkan memikirkan makan pun mereka akan bingung. Maka dari situlah ketika ada bantuan, siapa yang membantu? Itulah yang mereka makan. Kan gitu ya. Karena tujuannya untuk menyelamatkan diri. Terkadang mereka lepas agama. Bahkan agama Islam, mohon maaf, mereka mampu untuk melepas Islam. Karena dengan posisinya apa? Yang dibutuhkan adalah kebutuhan perut. Kan gitu. Nah, maka di situ apa yang bisa kita lakukan? Maka lembaga zakat Al-Azhar dengan para donatur-donatur yang lain, oke, kita turun ke sektor itu. Kalau di Al-Azhar ada yang namanya program formula ya, yang charity. Kita lakukan pula di saat itu, artinya memberi makan sama orang yang lapar, memberi pakaian sama orang yang membutuhkan baju kan gitu. Insya Allah kali kita program namanya adalah charity atau programnya di formula. Dari masih Anugerah Saputra. Apakah ada standar desa yang dapat dibantu oleh Dasamas? Jika ada, seperti apa? Sebetulnya kalau misalkan standarisasi desa yang akan didampingi tidak ada standarnya ya. Karena ketika meluncurkan Dasamas ke lapangan itu, langkah pertama yang digali adalah potensi, langkah kedua yang digali adalah sejarah, langkah ketiga yang digali adalah kearifan lokal. Maka dari potensinya apa, seperti apa, SDM masyarakatnya seperti apa, lalu potensi SDM dan SDA-nya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Kalau misalkan kearifan lokalnya perlu dikembangkan, digali, kita gali lagi dan kembangkan lagi. Kalau misalkan tidak bisa harus diganti dengan modernisasi, oke kita ganti tapi dengan cara apa. Kalau untuk standar desa itu sendiri, kemungkinan desanya sama sih. Jadi artinya Al-Azhar itu nggak pilih-pilih desa artinya. Jadi dimanapun ketika desa yang siap berkomitmen dengan lembaga zakat Al-Azhar melalui Al-Azhar Tok atau Al-Azhar melalui donatur yang lain, kita tidak pilih-pilih untuk desa apa, desa seperti apa dan bagaimana. Ketika itu perlu kita lakukan, maka kita turun ke sana. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya dari Anugerah Saputra masih,
Kalau untuk mustahik di kota seperti Jakarta, apakah ada lembaga pelatihan yang bisa membantu? Seperti yang dilakukan oleh Dasamas, agar dapat berusaha mandiri dan tidak menjadi mustahik lagi. Nah, tentu. Biasanya di desa-desa ini pun sendiri, jangankan di perkotaan, jangankan di pedesaan, di perkotaan pun ada sebetulnya. Pelatihan-pelatihan, tinggal bagaimananya antara pengurus desa, pengurus dusun ini mengaplikasikan. Karena di tiap-tiap daerah itu sendiri ada yang namanya PPL ataupun BPP tentang pelatihan-pelatihan UMKM, usaha di perkampungan, di perkotaan itu ada, kan gitu ya. Rata-ratanya ada. Apakah Al-Azhar ada dan mengadakan? Gitu. Dulu pernah, tapi kalau sekarang belum karena di saat pandemi mungkin ya. Gitu. Kalau dulu ada pelatihan-pelatihan UMKM, pelatihan tentang pertanian, peternakan, kita ajarkan bukan hanya Dasamas, tapi untuk masyarakat luas pun. Insya Allah ini pula menjadi masukan dan menjadi PR bagi kami, bagi masyarakat yang ada di perkotaan. Adakah Al-Azhar membina di perkotaan? Ada, contohnya di Pengasinan kan gitu. Di situ pula ada KSM di Pengasinan Depok, udah di perkotaan kan gitu. Dari Pak Agus Setiono, subhanallah suatu ilmu bagi yang kami mana desa kami insya Allah menjadi desa santri, amin, alhamdulillah, gitu. Dari Bapak Agus Setiono, apakah bisa dari Al-Azhar memberikan pelatihan ke desa-desa? Apakah bisa dari Al-Azhar nih melakukan pelatihan ke desa-desa? Insya Allah, saya jawab insya Allah nanti akan saya sambungkan ke pihak manajemen pusat gitu ya. Apakah bisa dari tim program untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan ke desa-desa atau selain daripada desa binaan mungkin ini ya, selain daripada desa binaan Al-Azhar, apakah Al-Azhar bisa untuk terjun ke desa-desa mengadakan pelatihan? Insya Allah kami sampaikan jika waktunya tepat atau kondisinya memadai, maka insya Allah kami akan melakukannya, insya Allah. Gitu. Oke, masih ada lagi pertanyaan nggak ya? Kira-kira waktunya masih ada pertanyaan yang harus dibahas? Mengingat dari tadi, oke, dari ada yang masuk. Sebentar. Ada yang masuk? Oke. Kalau yang di kota, nama lembaga yang bisa didatangi apa namanya khusus Jakarta? Oke, di Jakarta itu kalau di Jakarta tepatnya di Bogor ya, tepatnya di Depok, tepatnya di Depok di Pengasinan, namanya RGI, Rumah Gemilang Indonesia. Rumah Gemilang Indonesia di BSI Blok Sawangan Indah di Blok A kalau nggak salah. Itu alamatnya, mohon maaf saya lupa lagi. Jelas di daerah situ, di daerah BSI. Di daerah BSI, di situ adalah tempat yang bisa dihubungi dari perkotaan Jakarta. Sedikit mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit akan saya sampaikan menguatkan daripada pertanyaan Pak siapa tadi, Agung Saputra ya, gitu. Pak Agus Setiono, untuk materi pembahasan ini apakah bisa di-share? Insya Allah bisa di-share kan, gitu. Insya Allah bisa di-share. Kita berbagi bersama. Ayo silahkan. Bukan silaturahim saya dengan para pemirsa semuanya, bukan hanya melalui video ini bertatap mukanya, mudah-mudahan kita pun bisa langsung berhadap-hadapan kan gitu ya.
insyaallah di segmen waktu yang lebih tepat lagi. Nanti bisa share nomor WA saya, boleh ditulis 081 224 276 875. Silahkan dihubungi saja ke nomor yang itu. Oke, mungkin pertanyaannya sudah tidak ada lagi dan saya akan closing saja pada acara webinar kali ini. Terima kasih dari pihak umat, terima kasih dari Lembaga Zakat Al-Azhar yang telah memfasilitasi saya bisa silaturahim, bisa sharing, bisa berbagi dengan semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan manfaat bagi semuanya. Dan ini pula mungkin yang bisa kami sampaikan dari lapangan. Saya harap para pemirsa semuanya tidak puas apa yang telah saya sampaikan. Karena kalau merasa puas, mungkin ilmunya tidak bertambah lagi. Tapi kalau tidak puas, insya Allah ilmunya akan terus bertambah. Dan semakin tidak puas, semakin tidak paham, maka semakin bertambah. Karena orang ketika sudah paham, artinya sudah mengakui bahwa dirinya itu adalah sudah paham, dia tidak mau untuk menambah wawasan lagi. Tapi kalau misalkan dia mempunyai pengakuan bahwa dia itu tidak mempunyai apa-apa dan ilmunya semakin bertambah, itu bukan semakin sombong, tetapi semakin ketemu pengetahuan, semakin ketahuan bahwa diri kita ini tidak tahu apa-apa. Kan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang sudah sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Oke, segitu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa.